Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa jami'il musannifil kutub allati ta'allamnaha aw lam nata'allamha wa khususan muallifil kitab ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab kita halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Adapun syarat iman itu 10 perkara. Itu kali lagi. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah Ta'ala. Syarat iman pertama, cinta dengan Allah. Kedua, kasih akan segala malaikatnya Allah. Ketiga, kasih akan segala kitabnya Allah. Keempat, kasih akan segala waliullah. Kelima, kasih akan segala nabiullah. Ini 5. Cinta kepada yang 5 ini. Nah, ini syarat iman. Cinta dengan Allah. Cinta dengan malaikatnya Allah. Cinta dengan kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kemudian cinta dengan wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Di antara wali ulama. Yang kelima, kasih akan segala nabiullah. Para nabi-nabi Allah. Nah, ini yang 5 ini kita orang mukmin mesti mencintai. Artinya kada boleh membenci. Nah, kada boleh timbul rasa benci kepada yang 5 ini.
Yang keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10. Ini lain masalah cinta. Keenam, benci akan segala seteru Allah, musuh Allah. Nah, benci kepada segala musuh-musuh Allah. Artinya ya Allah kada jua pang punya musuh gitu kada. Maksudnya Allah ada menciptakan hamba-hambanya, ciptaan-ciptaannya yang memang sengaja Allah buat untuk menentang Allah. Nah, itu musuh-musuh Allah. Itu yang dimaksud dengan musuh-musuh Allah. Artinya Allah tetaplah maha kuasa. Allah tuh memang ingin menciptakan musuh-musuhnya itu. Siapa musuh Allah? Syaitan, iblis. Itu musuh-musuh Allah. Dan manusia yang durhaka kepada Allah. Kita orang mukmin juga wajib benci kepada musuh-musuh Allah. Nah, jadi kita itu cinta kepada sesuatu ya karena Allah. Benci pun kepada sesuatu juga karena Allah. Itu orang beriman. Cinta kepada sesuatu karena Allah, benci kepada sesuatu karena Allah, bukan karena nafsu. Ketujuh, takut akan azab Allah. Allah menyiapkan tempat siksaan namanya neraka. Allah mengancam kepada seluruh hamba-hambanya yang durhaka, yang maksiat, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita orang beriman wajib punya rasa takut. Takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang masuk ke neraka itu, rasanya masuk ke neraka itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan sakitnya kita di dalam dunia. Jadi ada orang kesakitan di dalam dunia nih, sakit terus, rasa sakit tuh, berarti semua sakit terus. Atau kena luka, sakit, terus lukanya tuh kada beampihan. Nah, kayak itu juga di neraka, sakit, terus kada beampihan. Nah, itu di neraka. Kalau di surga, kalau di surga, nyaman di dunia nih, nyaman terus. Akhirnya di neraka, di surga tuh kayak itu juga rasanya. Mulai masuk, kayak itu terus, nyaman terus rasanya. Jadi saking nyamannya surga, kada bisa dibayangkan, kada bisa digambarkan. Saking ngerinya neraka juga kada bisa digambarkan di dalam dunia. Kalau kita nih, tangan kita dipanggang di atas api, tahani, sakit terus. Nah, ini kalau masuk neraka, mulai masuk sudah kayak itu rasanya. Lebih daripada itu lagi. Sampai kapan? Sampai habis dosanya. Banyak dosanya, lawas juga di dalam neraka. Kita orang mukmin wajib punya rasa takut kepada azab Allah. Makanya kita diajari Rasulullah sering-sering berdoa minta perlindungan daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
bah nyaman nih katanya di neraka tuh katanya. Ya, maanggap napa kayak penjara dunia. Nah, maanggap enteng neraka. Orang mukmin harus punya ketakutan, ya punya ketakutan kalau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin di depan kita sudah melihat ular berbisa. Sudah melihat ular kobra sudah melihatlah. Ada di hadapan kita, takutan lah kita. Hah? Takutan kita kalau aku dipatoknya. Patoknya batis kita mati kita. Ada bungas lagi ya. Tidak, takutan kita awan ular kobra. Saking takutannya kadang-kadang bukah kita menggigil ketakutan. Ini siksaan dunia baru ular kobra. Nah, orang beriman wajib takutan dengan azab Allah. Kada sembahyang ini umpamanya, kada sembahyang. Kada ada halangan suci daripada hadas besar, haid dan nifas. Kada sembahyang ini. Harusnya lebih takutan itu daripada ular kobra tadi terjejak. Kenapa? Karena sakitnya kada sebanding dengan digigit ular. Dimasukkan ke dalam neraka itu. Lebih pedih daripada itu. Kalau itu diobati kawa ampeh. Mun neraka, saking perihnya, saking panasnya, ini tidak ada yang bisa ngobati. Kemana kah mencari? Ya, cari ke sana orang sana karena siksa juga. Cari ke kiri, itihi orang. Kalau bisa mengobati nih, mendinginkan api nih, itihi ke kiri, hangit juga orangnya. Ada yang bisa menolong. Nah, maka sempitnya keadaan di dalam neraka, perihnya siksaan di dalam neraka, itu kada bisa dibayangkan, dibandingkan dengan siksaan sakitnya yang ada di alam dunia nih. Jadi memang tempat siksaan. Jadi sakit terus. Itu kada ada baampihan tak sampai dosanya habis. Kayak apa supaya jangan disiksa di dalam neraka? Tutup pintu neraka. Nah, jangan termasuk ke dalam neraka. Bagaimana cara menutupnya? Caranya bertaubat. Nah, caranya taubat kepada Allah. Arti taubat itu bang, kada mengulangi lagi. Minta ampun dengan umur yang sudah dilakukan tadi hagan maksiat. Berjanji dalam bertekad kuat di dalam diri, kada lagi mengulangi. Mulai wahini, nah umpamanya kewajiban digawi terus pokoknya. Nah, itu. Yang haram berusaha ditinggalkan terus. Nah, umpamanya bertekad kuat begitu. Nah, ini yang bisa menutup pintu neraka. Orang mukmin syaratnya wajib takut kepada azab neraka. Kalau apa-apa yang kita takutkan di alam dunia ini membuat kita kadang-kadang gemetar ketakutan, pingsan bahkan, lebih lagi kalau ini urusan neraka, urusan siksa kubur. Kada sumbayang isya aja sekali toh. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibin ada nang masalah sholat lain yang ini. Itu kalau kada khilaf, kada sumbayang isya sekali aja, itu disiksa, didatangkan Allah ular yang ganal. Ngarannya Syuja'ul Aqra. Ini alahan pada kobra lagi. Maka sorangan terpundut pulang di dalam kubur. Ya, terbungkus di dalam kubur. Datang ular ini nah minta tolong ke siapa kita. Itu gara-gara sekali kada isya. Supaya ular ini kada datang bertaubat. Nah itu. Orang beriman wajib punya rasa takut kepada azab Allah. Kedelapan syarat iman mengharap akan rahmat Allah. Rahmat tujar kita kasih sayang Allah.
mengharap kasih sayang Allah. Kalau orang mengharap rahmat Allah, orang ini kada bakal putus asa. Kayak apapun hebatnya ujian di dalam dunia, kada bapaknya. Karena harapannya rahmat Allah. Kayak apakah ujiannya? Mana nang harta ujian, kada tapi ada umpamanya. Keluarga ujian, anak ujian. Apa lagi? Macam-macam di sekelilingan diuji oleh Allah. Di kanan, kiri, depan, belakang, semuanya diuji oleh Allah. Tapi orang beriman, harapannya rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka ada bapaknya. Maka kita ini orang awam, ya ujian-ujian kita pun awam aja. Masalah-masalah harian aja. Ya, ini ujian kita orang awam, masalah harian. Kada kawa dibanding dengan para aulia Allah. Kada kawa dibanding ujian kita, cobaan yang Allah berikan ke kita ini tidak bisa dibandingkan dengan ujian para nabi, para rasul. Ujiannya jauh lebih besar daripada kita. Asyaddul bala al-anbiya. Ya. Yang paling besar ujiannya itu para nabi, para rasul. Orang aja kelas 1 lawan kelas 6 SD beda ujiannya. Kelas 1 ujiannya 5 tambah 5 10. Nah, kelas 6 5 pangkat 5. Lain ujiannya. Jadi kalau kita yang masih kelas 1 menganggap ganal ujian kita nih kada apa-apanya belum dengan ujian orang yang di kelas 6. Artinya orang beriman menjalani hidup tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa karena harapannya besar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kasih sayang. Dan Allah menyatakan dirinya Maha Rahmah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya toh? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maknanya tuh sangat Maha Pengasih, sangat Maha Penyayang. Jadi kita mesti mengharap-harap kasih sayang Allah tuh kepada kita. Yang ke-9 syarat iman membesarkan dan mengerjakan segala suruhnya Allah, suruhan Allah. Napa-napa yang Allah suruh kita besarkan, kita agungkan dan kita kerjakan. Jangan meremeh-remehkan perintah Allah. Macam-macam perintah Allah, sudah aja kita tahu berataan perintah Allah macam-macam. Nah, jangan dikecilkan, jangan dianggap remeh. Kalau peraturan masker aja waktu corona, ya ketahuan polisi kedua ini kita kada bermasker atau kada berkartu vaksin, ya. Itu peraturan pemerintah aja kita kecilkan tersinggungnya. Apalagi malaikat yang menjaga peraturan Allah, yang menilai, mencatat peraturan Allah nih. Tersinggung kena malaikat. Dan Allah sebagai Tuhan yang maha berkuasa mengatur alam semesta, ya, menciptakan kita sebagai hamba, maka selayaknya kita membesarkan, menta'zimi, menghormati, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap remeh. 2-3 kali udah disuruh kada mau juga umpamanya. Arti 2-3 kali itu apa? Azan sekali kada juga, 2 kali kada juga, 3 kali kada juga umpamanya. Itu membesarkan,
melaksanakan segala perintah Allah. Sembahyang 5 waktu. Kalau inya bulan Ramadan nih, puasa itu perintah Allah. Mun inya hartanya berlebih, berzakat perintah Allah. Munnya mampu berhaji, kayak itu perintah Allah. Kesepuluh, membesarkan dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, semua larangan Allah sekecil apapun jangan dianggap kecil. Perintah Allah sekecil apapun juga jangan dianggap kecil. Jadi apapun yang berkaitan dengan Allah, Allah yang maha besar, maka perkara itu juga jadi besar. Pak RT umpamanya nyuruh gotong royong, berarti kelasnya RT. Bupati umpamanya nyuruh gotong royong di RT kita, berarti kelasnya bupati. Sama aja gotong royong. Presiden umpama datang ke RT kita nyuruh gotong royong. Nah, perintahnya sama, kelasnya beda. Yang nyuruh siapa, yang melarang siapa. Ini yang menyuruh Allah, yang melarang Allah. Bukan manusia biasa. Bukan manusia yang bisa salah, bisa khilaf. Yang punya nafsu, bukan. Tapi Allah yang maha penyayang, yang memiliki alam semesta. Jadi Allah yang melarang, Allah yang menyuruh, maka jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Ini 10 perkara yang harus kita perhatikan, kita amalkan, karena termasuk daripada syarat iman. Syarat iman. Adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Kita ini beriman, tapi kalau melakukan yang 10 nih bisa batal iman. Artinya apabila mati, na'udzubillah, mati kada beriman. Adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Ini perlu kita jaga. Perlu kita jaga, jangan terjadi pada diri kita. Pertama, ini bisa membinasakan, membatalkan iman. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Artinya menganggap ada yang sama lawan Allah. Umpama tuh, kita berharap sesuatu. Harapan kita kepada Allah dan kepada makhluk ini hanya ikhtiar. Hanya usaha. Tidak berharap ke makhluk ini ngarannya usaha. Tapi hati kita harus murni berharap kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita menganggap posisi makhluk yang kita elu-elukan ini dan posisi Allah itu sama, nah itu ngarannya menduakan Allah. Apalagi berlebih. Lebih berharap ke makhluk daripada ke Tuhan. Nah itu lebih lagi daripada menduakan Allah. Harapan. Lain apa ngarannya? Ngarannya harapan ini kan berharap tuh di hati endaknya. Allah mengatakan dirinya maha berkuasa. Tapi hati kita menganggap ada yang sama dengan Tuhan atau berkuasa juga di dunia nih. Itu ngarannya menduakan Tuhan. Apalagi menganggap lebih. Ya, menganggap lebih lagi daripada itu. Lebih lagi daripada menduakan Allah. Nah, ini hati-hati bisa membinasakan iman. Bisa membatalkan keimanan. Kedua, mengekalkan perbuatan jahat
serta diharuskan pada berbuat dia. Berbuat maksiat itu kekal terus saja membuat serta dalam hati mengiktikadkan gawiannya itu boleh. Contoh riba umpamanya. Ini contoh aja Pang, riba umpamanya. Terus saja digawi. Riba tadi. Dalam hati menganggap kada apa-apa aja sikit aja. Umpamanya nih, terus jadi gawi. Nah itu bahaya, bukan sekedar maksiat. Bila mengecilkan tadi daripada larangan Allah tadi, apalagi menganggap boleh. Yang dilarang Allah kita i'tiqadkan boleh, ini berbahaya. Yang lebih mengerikan apa? Iman kita batal. Umpama toh mengekalkan perbuatan jahat apa? Kada sembahyang, zuhur kada sembahyang terus umpamanya. Lalu mengiktikadkan rasa kada apa-apa katanya. Nah itu hati-hati. Bahkan bisa jadi membatalkan iman, bukan sekedar dosa besar. Yang ketiga, membinasakan sesama makhluk, menghantam orang lain, menyakiti orang lain dengan menzalim akan dia. Serta diperharuskan berdendam sesama sekampung. Boleh aja katanya, berdendam-dendaman boleh. Ya. Membinasakan makhluk, menghantam makhluk supaya orang itu binasa, mati, atau pamornya hangus, habis. Atau orang kaya tadi jadi susah, dizoliminya Bang. Nah itu bisa batal juga iman. Kenapa orang bisa menzolimi orang lain itu diantaranya karenanya ada hasud, ada sifat dendam kepada orang lain. Kada ridhonya nikmat Tuhan itu terlebih kepada orang lain. Ya hendaknya lawan inya aja yang sugih gitu, orang lain kada boleh. Sawat terjadi pada orang lain kada ridhonya, lalu timbul hendak menzolimi. Serta diperharuskan berdendam sesama sekampung, sekampungan, sepengajian, se-RT-an, berdendam-dendaman, bersarik-sarikan. Bila ketemu merangutan, berataan. Tasulisih, sikong buang muha ke kiri, sikong ke kanan, buang muha. Bila tahangkop, buka masing-masing. Berdendam-dendaman. Ini hati-hati. Munnya sesama Islam berdendam-dendaman ini, hati-hati bisa jatuh kepada batalnya iman. Keempat, bersalah-salahan sesama Islam. Lebih dari 3 hari bakalahian, lebih dari 3 hari. Nyamun 2 hari aja belum lagi. Kada betaguran mama 2 hari toh. Ya dak, kawan ini beri muar benar mamanya hendak dibagi pelajaran. Sehari 2 hari aja, 3 hari. Bila lebih pada 3 hari berbahaya, bisa dianggap kita tuh jadikan musuh. Kan muslimat itu saudara kita, bukan musuh kita. Kalau lebih dari 3 hari lalu tak anggap musuh. Apabila tak anggap musuh, berarti umatnya Nabi ini, ya umatnya Rasulullah ini, berarti musuh juga. Nah itu yang maulah napa iman kita batal. Baju kuning sama aduh. Nah, balik. Kedelapan, ketujuh, nah hilang dah. Mananya lagi nah? Hah? Mananya?
Kelima, meringankan syariat Nabi kah? Ya. Atau 7 hari tadilah. Nah, berkelahian sesama Islam lebih 3 hari atau berapa? 7 hari. Kelima, meringankan syariat Nabi. Apanya syariat Nabi? Apa-apa yang diajarkan, disyariatkan oleh Nabi, walaupun itu perkara yang menurut kita halui, kecil. Nah, jangan dikecil-kecil. Contohnya apa? Dua ini nangkap. Ya, yang penting yang lain jangan menihit ya. Ya, bisa kalah nih, yang baju hirang nih bisa kalah yang kuning nih. Oh, ini nonton nari lagi nya sambil dengar radio. Ya, dah marahinnya. Kita belajaran aja. Yang penting jangan kalah yang baju hirang. Ini mitih gitu terus. Dah. Yang kelima, meringankan syariat Nabi. Apa contoh syariat Nabi? Yang halo-haloi lah. Yang halo-halo contohnya bersiwak umpamanya. Nah, siwak tuh dianggap kecil. Dianggap siwak itu remeh. Ini bisa juga membatalkan iman. Apalagi yang jelas-jelas wajib kayak sembahyang tuh jelas syariat Nabi dah. Baca Quran tuh syariat Nabi. Zikir dan lain-lain. Yang ini halus saja umpama kayak siwak. Atau contoh lagi syariat Nabi bercelak mata. Nah, celak mata. Ini termasuk sunnah Nabi bercelak mata, bersiwak. Ini termasuk sunnahnya Nabi, termasuk syariatnya Nabi. Berkupiah, berimamah, ya, pakai sorban, gamis dan lain sebagainya bagi laki-laki. Ini termasuk sunnah Nabi, jangan sekali-kali kita meremehkan atau menganggap itu biasa-biasa saja. Yang keenam, tiada takut akan gugur imannya. Ada takutannya imannya tercabut. Tidak ada rasa takut imannya itu binasa, ada takutan. Itu juga bisa membatalkan iman. Yang ketujuh, menyerupai perbuatan kafir. Apanya perbuatan kafir? Umpama apabila ulang tahun meniup api umpamanya tuh. Bisa aja batal iman gara-gara tasyabbuh, ya, daripada gara-gara menyerupai meniru-niru orang kafir, meniru-niru gawiannya orang kafir. Macam-macam atau apabila niatnya meniru orang kafir, peradaban orang kafir, itu hati-hati bisa juga batal imannya. Kedelapan, memutuskan rahmat Allah Ta'ala. Ya, kedelapan, memutuskan rahmat Allah Ta'ala. Menganggap putus kasih sayang Allah tuh. Lalu hendak bunuh diri umpamanya. Seakan-akan rahmat Allah kadada lagi hageninya. Putus asa. Putus rahmat Allah. Padahal Allah memerintahkan kepada kita, wala taqnatu mir rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Nah, kalau kita berputus asa berarti kada percaya lagi lawan Tuhan. Kalau kada percaya lagi lawan Tuhan, ngarannya itu bisa membatalkan iman. Makanya orang bunuh diri itu memang hukumnya Islam, ya, Islam. Matinya kemudian diurus jenazahnya seperti jenazahnya orang Islam. Nah, bahayanya apa? Bahayanya kalau bunuh diri tadi gara-gara putus dari rahmat Allah, itu bahayanya.
Maka jangan ada cita-cita hendak bunuh diri. Adakah cita-cita berbunuh diri, adakah? Bila ada, buangi. Jangan lagi cita-cita bunuh diri. Bagus mati aja lagi nih jah. Padahal mun nyado umur kan masih jakawa sembahyang, mengkodok sembahyang, apalagi beribadah, sagan modal mati itu. Mun bunuh diri habis kisahnya. Kada kawa lagi bertaubat. Yang kedelapan, yang kesembilan memakai pakaian kafir. Mun di sini dicontohkan di zaman sidin nih, pakaian yang identik menunjukkan orang tu kafir, napa? Tali leher, dasi, bahari lah. Jadi bahari di zaman sidin nih, ya orang bila inya pakai dasi berarti orang kafir. Mun zaman wah ini kada. Ya, mun zaman wah ini lain lagi. Amun zaman bahari di zaman musonif nih, di zaman kitab ini ditulis, itu yang bila orang bedasi itu orang kafir. Mun wah ini kada lagi. Nah, kekanakan kita SD bedasian deh nya. Pejabat-pejabat kita anak calon bedasi berataan dah. Belum duduk lagi kah? Bedasi dan cepiu, tupi cepiu tuh. Ini bahari. Jadi kitab ini tetap kita tulis, kita baca supaya kita tahu oh bahari suah ke itu. Yang menjadi keidentikan orang kafir itu apa ngarannya? Dasi, awan, cepiu. Ya dak. Mun wahini yang paling identik dengan orang kafir umpamanya contohnya apa? Kalung salib. Nah, jangan pakai kalung salib bisa batal iman. Nah, kayak lihat anu mantap nih cah. Murah pulang 10.000 di pasar. Gantong juga di gulu. Nah, itu tanda kalau inya itu bukan orang Islam. Nah, itu ngarannya tasyabbuh, menyerupai orang kafir, bisa membatalkan iman. Ini zaman gitu. Kita jangan pulang melihat orang bedasi kafir nih aja. Lain zamannya sudah. Wah ini presiden apa bedasi, ada bapak lagi orang Islam udah banyak bedasi, dah ada bapak. Bahkan orang kafir juga kopiah dah ini. Ya dah, orang kafir pakai kopiah. Nah ketawa ini. Tahu kada? Iya. Leh. Ya kan? Hah? Jadi itu dijelasi kitabnya tuh. Jangan pulang kena asal baca aja. Nah, kafir aja. Berarti orang foto-foto caleg kayaknya kafir sunyaan aja. Napa? Bedasi berataan. Nah, itu kada. Maksudnya di zaman Zidin, di zaman kitab ini, di zaman Syekh Muhammad Arsyad, itu orang-orang nang bedasi itu di Indonesia lah, orang Belanda, orang kafir. Makanya apabila umpatan jo bedasi kayak orang tuh, berarti hendak kayak orang tuh juga. Ngarannya orang kafir. Jadi yang digaris besarin apa? Memakai pakaian, memakai atributnya orang kafir. Apa tadi menuah ini ya? Apa tadi? Kalung tadi. Apa lagi contohnya? Pakai pakaian orang kafir apa? Mun bebinian buka aurat. Orang kafir kan kada bolehnya buka boleh aja buka aurat kan? Ketat selawarnya, pakai legging. Selawar dalam bawanya keluar. Tidak, selawar dalam bawa kalau keluar. Nah ini termasuk peradabannya kufar, orang-orang kafir. Kalau dia meniru, lihat di TV bagus nih katanya. Namun yang di TV bagus sih ya, di TV memang bagus. Sekali awak yang makai ketawaan orang. Lain rupanya nang di TV itu nang makai siapa gitu. Ya, pakai ke seorang lain lagi modelnya. Nah, jadi yang digaris besarin apa? Meniru atributnya orang kafir. Jadi masalah tali leher dasi tadi hendak dasi kupu-kupu kah mun bahari ada aja zamannya dasi nangka itu tah. Yang sini.
Ya, tapi ini bahasanya umum. Tali leher itu semuanya, apakah? Dasi, pokoknya dasi maksudnya. Maksudnya dasi apa aja tuh di zaman itu hukumnya bisa membatalkan iman, bukan hanya dosa besar. Iman bisa batal. Kenapa? Karena mengidentikan sebagai orang kafir. Datangnya berdasi. Kada payah lagi nyambat, saya bukan Islam. Kada lagi. Datangnya pakai dasi udah jelas. Oh ini orang kafir. Belanda ini. Nah, kalau zaman sekarang datang orang berdasi. Ya kada rupanya partai menarai. Belum tentunya kafir. Jadi kada bisa. Jadi jangan salah paham tuh. Jangan melihat orang berdasi, nah kafir nih jah. Jangan. Kesepuluh, memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat. Kada lagi aku menghadap Ka'bah tuh jah. Umpamanya di i'tiqadnya tuh dalam hatinya aku kada lagi menghadap kiblat. Ngapa aja orang sarik kawan Ka'bah? Kada aja, bukan sarik on Ka'bah, sarik on travel umroh. Waktu hendak berangkat hari itu jah, janji tanggal 20 sekali kada berangkat sampai wah ini aja. Pokoknya aku putuskan kada lagi menghadap Ka'bah. Nah, apa kaitannya travel lawan Ka'bah? Umpama be'etiqad aku kada lagi menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, itu bisa batal jo iman. Adapun rukun Islam itu 5 perkara nih akan datang. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.